Dua dusun di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, ditetapkan sebagai zona merah tanah bergerak, sehingga sudah tidak bisa dihuni warga. Bencana tanah bergerak juga melanda Semarang dan terus meluas. Sejumlah warga di Dusun Padasari masih berupaya mengevakuasi barang-barang dari rumah mereka. Evakuasi cukup sulit karena kondisi rumah yang sudah dalam keadaan hampir ambruk. Terlihat sejumlah rumah sudah miring, lantai terbelah, hingga sebagian bangunan sudah roboh. Data BPBD Kabupaten Tegal, bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, telah menyebabkan 2.460 warga mengungsi. Hampir 10 hari mengungsi, warga membutuhkan bantuan logistik seperti kasur, pakaian, obat-obatan, dan air bersih. Dari 700 rumah terdampak, 413 diantaranya rusak berat. Bencana tanah bergerak juga terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Hujan deras yang mengguyur kota Semarang memicu pergerakan tanah di wilayah Jangli semakin masif. Menurut warga, tanah bergerak ini terparah dalam 20 tahun terakhir. Sejumlah warga terpaksa mengungsi di musola karena rumah tidak lagi aman dihuni. Bahkan pada Rabu malam, tanah bergeser hingga 2 meter dengan lebar retakan mencapai 5 meter. Kondisi ini memutus akses jalan sehingga tidak dapat dilalui kendaraan. Warga berharap relokasi dapat dilakukan di lahan yang tidak jauh dari lokasi asal. Kemarin itu kan ini baru berapa hari, 2 hari tadi keramik ini mumbul semua, terus pelapon kan memang ya BPBD kemarin kan memang menyarankan memang sudah tidak layak ditempati. Ini nanti mungkin ada rencana Pak untuk membangun lagi di mana gitu? Ini belum ada keputusannya dari mana Mbak. Ini dari tadi kan ini tadi dinas perkim ke sini toh. Belum tahu relokasinya nanti kemana. Tapi ada rencana untuk relokasi ya Pak ya? Iya kayaknya sudah. Setelah sebelumnya di Tegal berdampak pada ratusan rumah yang rusak parah, fenomena tanah bergerak kini juga terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Warga diminta untuk waspada dan bersiap direlokasi. Kita akan membahasnya bersama Kepala Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Adrin Tohari. Pak Adrin, selamat malam. Selamat malam, Mas Iqbal. Dan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti. Ibu Wali Kota, apa kabar? Baik. Baik, terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News ya. Bu Wali, jadi bagaimana kondisi terkini Bu? Ini tepatnya di lokasi tanah bergerak. Apakah hingga saat ini masih berlangsung? Masih berlangsung. Tadi malam saya mengunjungi warga di sana. Saya perintahkan kepada Pak Lurah dan Bu Lurah dan Pak Camat untuk mendata. Ada 17 kakak, 58 jiwa, 10 diantaranya adalah anak-anak. Bersama-sama dengan mereka cukup lama, merasakan bagaimana getaran tanah di bawah masih terjadi. Saya kemudian minta kepada teman-teman di Pemkot untuk melihat apakah malam ini akan terjadi hujan deras atau tidak. Karena warga masyarakat ini masih sulit untuk diajak keluar dari zona yang memprihatinkan. Mereka tetap berharap tinggal di sekitar situ. Karena ada ternak, ada kambing, ada ayam, kemudian ada beberapa hasil kebun yang belum dipanen yang mereka harapkan tetap bisa mereka nikmati. Nah, tadi malam cukup lama kami di situ dan kami sampaikan bahwa malam ini mereka boleh tinggal. Tetapi malam berikutnya dengan prediksi hujan yang cukup lebat, kami minta untuk masyarakat mau berpindah sejenak sambil mencari solusi untuk relokasi. Kebetulan ada lokasi lahan di situ milik Pak warga, Pak Sriati yang cukup datar. Tadi pagi mendapatkan izin untuk bisa ditempati sementara sambil menunggu curah hujan nanti akan turun selama 2 bulan. Akan membuat tenda-tenda dari BPBD. Saya juga panggil Dirut PDAM untuk menyiapkan air bersih. Kemudian saya juga panggil Mergim untuk bisa
MCK di situ dijaga dengan baik. Dinsos menyiapkan logistik makan dan BPBD, Satpol PP terus berjaga supaya harta benda masyarakat ini tetap aman. PU Oke. juga kita minta untuk melakukan penanganan supaya akses jalan itu bisa dilalui dan tidak membahayakan. Ada keretakan-keretakan yang cukup membahayakan, itu saya minta untuk ditutup. Apapun bencana ini mengingatkan kepada kita, Pak, Kota Semarang itu merupakan daerah patahan. Tidak hanya di Jangli, di beberapa tempat juga demikian. Apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia yang dipenuhi dengan akal budi, tentu kita akan mengundang para pakar untuk bisa membuat kajian apa yang sebenarnya harus dilakukan terhadap tanah-tanah kita yang berdebu. Yang kedua, terhadap masyarakat yang terdampak, sementara kami akan carikan tempat untuk relokasi. Pilihannya apakah di rumah susun, sementara ini penuh, dan mereka keberatan karena jauh. Apakah di Pondok Bolo juga sama, itu jauh. Baik, Bu Wali. Sedang Artinya mengkoordinasikan dengan sesama. relokasi sudah disiapkan ya, rencana relokasi jika memang diperlukan itu sudah disiapkan. Sementara himbauan untuk warga ini menyesuaikan kondisi cuaca karena dikhawatirkan hujan masih terus terjadi. Pak Adrin, jadi kalau kita melihat baru saja di Tegal ya, dan jumlahnya cukup banyak, ratusan rumah rusak berat, bukan hanya rusak ringan. Kemudian di Semarang juga terjadi. Tadi Bu Ali menyebutkan Semarang itu juga beberapa daerah merupakan daerah patahan, tidak hanya wilayah Jangli saja. Nah, kalau berbicara soal pemicu ini, apakah memang kedua daerah ini, Tegal dan Semarang, memiliki kesamaan sehingga terjadi hampir bersamaan dan dipengaruhi faktor cuaca, atau seperti apa dari aspek geologi, Pak Adrin? Ya, terima kasih Mas Iqbal. Jadi benar, kalau kita melihat dari dua lokasi ini, pemicunya sudah pasti itu curah hujan yang lebat dengan durasi lama ya. Kalau di Tegal itu, menurut informasi penduduk, itu curah hujannya 3 hari dan cukup deras dan sangat deras, sehingga itu yang memicu terjadinya pergerakan tanah di desa Padasari. Dan di daerah Tembalang ini, di Jangli ini, menurut saya juga karena cuaca, ya, curah hujannya cukup lama, dan satu hal lagi, kondisi geologinya tuh mirip ya. Di daerah Padasari itu ada batu lempung yang sangat reaktif apabila dia sudah terkena air hujan ya. Dia itu akan berubah menjadi seperti bubur, kekuatannya akan berkurang. Dan di daerah Tembalang juga saya pernah melakukan pemetaan di sana ya, tapi bukan pas di daerah Tembalangnya, di sebelahnya itu daerah Gombel. Itu kurang lebih ada batu lempung ya, dari formasi kerek. Itu yang memang dia akan sangat bereaksi dengan air. Nah, di atas batu lempung ini kita temukan batuan vulkanik dari formasi saya lupa namanya, tapi itu yang kemudian mengalami kelongsoran karena dia berada di atas dari batu lempung yang sangat aktif itu. Jadi kalau dilihat dari kondisi geologinya itu hampir mirip antara kedua lokasi di Tegal maupun juga di Kota Semarang ini. Oke, baik. Saya juga sempat membaca ya, ada research penelitian akademik di tahun 2024 bahwa khususnya di Tembalang, Jangli ini menunjukkan ada lapisan tanah clay dan potensi mekanisme sliding pada struktur bawah tanah. Ini merupakan kondisi awal sebelum terjadinya tanah bergerak. Nah, dari hasil koordinasi Bu Wali Kota bersama mungkin para pakar ataupun pihak terkait yang sudah dilakukan, apakah mendesak untuk segera dilakukan upaya mitigasi, karena saya dengar sudah disiapkan semacam seperti pengeras suara seperti itu, mekanisme untuk memperingatkan warga apabila terjadi tanah bergerak yang sampai saat ini masih terus berlangsung, Bu Wali Kota. Terima kasih Mas Himawan, Mas Iqbal Himawan. Saya lupa menyapa Pak Adrianto Hari dari BRIN, terima kasih masukannya. Memang mitigasi bencana di Kota Semarang kita lakukan terus-menerus, dan ini tidak hanya oleh pemerintah Kota Semarang. Kami bekerja sama dan dibantu oleh Forkompimda secara penuh. Secara berkala kami melakukan proses untuk membicarakan mengenai bencana yang ada di Kota Semarang. Nah, longsor menjadi salah satu bencana tertinggi setelah banjir. Dan Jangli termasuk daerah yang sering sekali kejadian tanah longsor, tidak hanya di Jangli tapi juga
di kawasan sampai ke Candisari, Logosari dan lain sebagainya. Maka sekarang ini kita memang membuat kayak semacam palem ya, bahwa masyarakat yang di situ akan diberitahukan melalui ruang warga bahwa di wilayah mereka kemungkinan besar akan terjadi bencana untuk waspada. Kalau kategorinya banjir, ya, maka masyarakat akan diminta untuk sementara mengungsi atau menutup pintu, atau kemungkinan pernah ada tanggul jebol, itu langsung sudah dari BPBD dan PU menyiapkan sak-sak, dan di kecamatan juga sama, sehingga penanganannya menjadi lebih cepat. Khusus yang di Jangli ini sungguh luar biasa proses longsor dan patahannya, sehingga kita memang kewalahan untuk menyelesaikannya. Curah hujan yang cukup tinggi dalam kurun waktu yang lama itu membuat rumah itu yang berhadapan-hadapan tiba-tiba melesat, yang di depannya itu bisa sampai 15 meter ke bawah. Ya, kita beruntung karena sudah ada alat, tempatnya sudah tidak tidur di rumah itu. Ya, pada saat pergerakan terjadi, mereka sudah berada di tempat yang lain. Namun demikian, ini peran masyarakat untuk tetap menempati dan merasa tidak ada lagi pergerakan, itulah yang dijaga. Teman-teman Babinsa, Babin Kamtipmas, kemudian BPBD, Dinsos, dan dari teman-teman kelurahan dan kecamatan standby di sana bersama masyarakat yang terdampak, memastikan mereka tidak tiba-tiba datang ke lokasi kemudian tinggal di rumah, karena menurut kami keselamatan para warga ini penting dan nomor satu, dan itu bisa terjadi jika masyarakat yang tinggal di situ sadar ada bahaya mengenai longsor, geser atau patah susulan yang bisa terjadi dalam waktu dekat, terutama karena curah hujan yang diprediksi sampai dengan tanggal 20 Februari itu akan sangat deras, mengingat ini adalah Imlek, maka kita berjaga di sana standby. Oke, baik Bu Wali Kota. Artinya mitigasi juga sudah disiapkan, dan terkejut juga ya Bu ya, karena kalau dari kesaksian warga kaget tiba-tiba terbangun rumahnya sudah rusak parah begitu. Kalau kita bisa lihat video yang sambil kami tampilkan kepada pemirsa untuk memberikan gambaran. Pak Adrin, jadi kalau tadi warga bilang salah satu korban ini belum pernah terjadi dalam 20 tahun belakang. 2 dekade belakang itu belum pernah terjadi yang seperti ini. Tadi Bu Wali Kota juga membenarkan hal itu. Nah, apa faktor yang turut menyebabkan fenomena tanah bergerak ini? Apakah mungkin kepadatan penduduk atau mungkin pembangunan jalan misalnya yang mempengaruhi struktur tanah di sekitarnya itu juga turut berpengaruh, Pak Adrin? Baik, ada kontribusi dari mungkin perubahan tata guna lahan ya yang di daerah ini yang menyebabkan lapisan batuan itu yang tadi sangat aktif terhadap air itu terekspos dia ke permukaan tanah. Jadi ataupun juga terjadinya perubahan dari kepadatan lapisan tanah permukaan ya, karena ada aktivitas misalnya perubahan tata guna lahan itu, sehingga air hujan mudah sekali masuk ke dalam lapisan tanah, dan kemudian dia menyebabkan terjadinya perubahan daya dukung pada lapisan batu lempung yang sangat aktif itu. Dan perlu saya tambahkan bahwa daerah Jangli ini menurut saya adalah daerah tanah longsor lama ya, atau tanah longsor purba. Jadi dia pernah terjadi puluhan tahun yang lalu dan sekarang aktif kembali. Nah, aktifnya itu karena tadi pengaruh pemicunya curah hujan yang lebat dan durasi lama, dan juga adanya kontribusi dari perubahan tata guna lahan di sana. Oke, jadi itu termasuk bangunan yang terutama bagian di ini ya, dekat dengan permukaan dan terekspos langsung air hujan. Tadi Bu Wali Kota juga menyatakan apalagi ini biasanya jelang Imlek ini hujan masih akan terus terjadi. Nah Pak Adrin, tapi apakah kalau ini kan setelah Tegal kemudian Semarang, apakah ada kewaspadaan yang juga harus ditingkatkan di daerah-daerah yang misalnya masuk dalam peta rawan bencana, mungkin itu tingkat sedang atau tingkat menengah yang dimiliki oleh pihak terkait yang juga harus meningkatkan kewaspadaan, Pak Adrin? Ya, kalau di Kota Semarang sendiri dan sekitarnya juga di Kabupaten Semarang itu ada beberapa tempat ya yang perlu diwaspadai ya, seperti di daerah Gombel itu banyak sekali daerah-daerah yang sudah terindikasi adanya pergerakan tanah purba ya, yang kemungkinan bisa teraktivasi apabila curah hujan dengan durasi lama
itu terjadi di daerah itu. Kemudian juga seperti di Penggaron di Kabupaten Semarang, saya agak keluar dari kota Semarang, itu juga ada daerah longsoran purba yang mudah sekali teraktivasi karena di sana yaitu ada muncul batu lempung yang aktif akan bereaksi terhadap aliran air hujan yang masuk ke dalam lapisan batu lempung itu. Kemudian daerah lain di Jawa Barat tentunya banyak seperti di Babakan Madang, itu juga daerah longsoran purba yang mudah sekali aktif dan pernah terjadi di tahun 2022, itu terjadi pergerakan ulang kembali di sana. Beberapa daerah di Jawa Barat juga ada daerah-daerah yang seperti itu. Jadi perlu diwaspadai oleh masyarakat yang tinggal di daerah yang tersusun oleh lapisan batu lempung ya. Ciri-cirinya itu batu lempung itu akan mudah pecah-pecah ketika dia mengalami proses pengeringan ya, katakan pada musim kemarau, tapi kemudian dia akan berubah jadi bubur ketika dia terekspos oleh curah hujan yang sangat lebat. Nah, itu ciri-ciri lapisan batu lempung yang mudah sekali menyebabkan terjadinya pergerakan tanah di daerah itu. Oke, baik. Pak Adrin, terima kasih atas analisanya. Bu Wali Kota, kami pahami ini tidak bisa diprediksi ya. Jadi semoga Ibu dalam keadaan sehat selama mendampingi warga di sana. Semoga juga tidak jatuh korban karena mitigasi tentunya sudah disiapkan oleh Ibu dan teman-teman di sana. Terima kasih Bu Wali Kota, Pak Adrin sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.